Ya, kunjungan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Indonesia merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Kerajaan Arab Saudi ke Asia. Sebelum tiba di tanah air, Raja Salman terlebih dahulu mengunjungi Malaysia. Saya akan ajak Anda melihat bagaimana rangkaian kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi ini di Asia. Yang pertama, Raja Salman dan rombongan berangkat dari Arab Saudi ke Malaysia pada hari Minggu. Ini mendarat di Kuala Lumpur International Airport Sepang, disambut langsung oleh Perdana Menteri Najib Razak. Bersama PM Malaysia ini, Raja menggunakan mobil kemudian menuju Parliament Square Pusat di Kuala Lumpur, di mana upacara resmi penyambutan digelar. Dan di pusat parlemen ini, Raja Salman disambut Raja Malaysia yang di-Pertuan Agung Sultan Muhammad V. Dalam kunjungan yang lebih singkat dibandingkan ke Indonesia, hanya 4 hari, kunjungan ini menghasilkan kesepakatan perusahaan minyak asal Arab Saudi, Saudi Aramco, akan menginvestasikan 7 miliar dolar Amerika atau 91 triliun rupiah ke proyek kilang minyak dan petrokimia di negara bagian selatan Malaysia, Johor. Malaysia dan Arab Saudi juga menandatangani 4 kesepakatan lainnya yang berhubungan dengan perdagangan bilateral, kemudian sumber daya manusia, kerjasama ilmiah dan pendidikan, dan juga perjanjian saling tukar informasi antara kedua negara. Raja Salman ke kunjungannya ke Malaysia ini membawa 600 orang rombongan dalam kunjungan tersebut. Ya, kemudian dari Malaysia, Raja dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Ini rombongan yang dibawa kali ini jauh lebih banyak, 1.500 orang, oke? Berhenti di situ, jangan sampai kebablasan. Termasuk 25 pangeran, 10 menteri dan juga 50 delegasi lainnya. Tadi sama-sama kita sudah menyaksikan bagaimana Raja Salman tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ini Raja tiba sekitar pukul 12 lewat 48 atau lewat 50, disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo, kemudian Menteri Agama dan juga Gubernur DKI Jakarta, langsung menuju ke Istana Bogor untuk melakukan penandatanganan 10 MOU atau tadi lebih tepatnya 11 MOU. Di antaranya ini terkait infrastruktur, kemudian keamanan, terkait Islam, budaya, pendidikan, perdagangan, termasuk UKM, perikanan, pertanian dan juga penerbangan sipil. Namun justru kesepakatan di bidang migas atau minyak belum ada. Kita harapkan ke depannya pemerintah bisa mengusahakan adanya kesepakatan ini karena kita tahu Arab Saudi sangat berpengalaman di bidang ini. Target pemerintah ada investasi 25 miliar dolar Amerika yang masuk ke Indonesia dari Arab Saudi. Karena memang selama ini Arab Saudi tidak termasuk investor yang banyak berinvestasi ke Indonesia. Nilai investasinya masih sangat kecil. Dalam data Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM yang dikutip dari detik.com, pada 2016 lalu jumlah investasi dari Arab Saudi menempati posisi 57. Jumlah investasinya hanya 900 ribu dolar Amerika atau 12 miliar rupiah saja. Kemudian besok rencananya di Jakarta ini Raja Salman akan melakukan kunjungan ke Gedung Parlemen dan juga Masjid Istiqlal. Di Gedung Parlemen ada beberapa harapan kerjasama yang bisa ditindaklanjuti dengan Parlemen Arab, terutama masalah ketenagakerjaan dan juga pendidikan. Raja Salman akan berada di Jakarta sampai hari Sabtu 4 Maret 2017. Padahal di Indonesia sampai 9 Maret. Karena dari Jakarta rombongan akan menuju kemana? Yaitu dia ke Bali, ke Denpasar, Bali. Di sana Raja Salman akan menginap di hotel di kawasan Nusa Dua yang terletak di pinggir pantai. Ya, ini Bali merupakan tujuan wisata yang sangat terkenal di dunia dan keindahan alam di Bali. Ini adalah alasan Raja Salman dan rombongan berkunjung ke Bali. Setidaknya ada, kalau di Jakarta ada 3 hotel, di Bali ada 4 hotel setidaknya yang akan digunakan 1.500 orang rombongan kerajaan ini menginap, yakni Hotel The St. Regis Resort, kemudian The L Resort and Spa, kemudian Hilton Bali Resort, dan The Ritz-Carlton. Untuk tarif kamar dari masing-masing hotel ini mencapai 10 sampai 30 juta per malam. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kenikmatan menghabiskan waktu di Bali ini selama 5 hari. Ya, kunjungan kenegaraan ini akan berakhir pada Kamis pekan depan 9 Maret, di mana rombongan akan melanjutkan kunjungan ke negara lain, di antaranya Brunei, Jepang, Cina, Maladewa, dan terakhir Yordania.